Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ini aku pengen UCL tour lagi. Sebenarnya aku udah pernah bikin UCL tour ya, pas aku S2 dulu. Terus kemarin juga pernah bikin vlog A Day in My Life pas lagi belajar di UCL. Tapi kali ini aku mau bikin vlog yang ngeliatin apa aja sih fasilitas yang kita dapat sebagai PhD student di UCL. Jadi aku mau ngeliatin nanti office-ku, terus juga fasilitas apa sih yang ada di dalam UCL gitu. Kalau kemarin itu kan fokusnya ke gedung-gedung gitu ya. Jadi hari ini aku mau kasih lihat kalian rutinitasku sebagai PhD student. Nah, ini tuh salah satu lab aku. Tuh, ada tulisannya Institute for Material Discovery. Jadi ini salah satu lab aku. Dan itu langsung di depan main quad-nya UCL. Tuh. Nah, jadi ini tuh kayak iconic building-nya UCL. Jadi setiap yang kesini, anak maba tuh pasti foto di depan ini. Aku juga masih sering sih. Kita OTW ke office aku ya guys. Nah, jadi office aku tuh ada di lantai Place Building, Engineering Building. Nah, jadi ini dia. Nah, terus untuk setiap masuk ke ruangan kita tuh ada kartu ya. Nih. Oh my god, ada kartu kayak gini. Jadi ini aku karena aku juga kerja sebagai asisten dosen, kadang-kadang ya dapat job gitu dari supervisor, jadi aku bisa dapat kartu staff kayak gini. Terus kita tinggal tap di sini, terus dia kebuka kayak gitu. Terus kita masuk dan mari kita lihat siapa aja yang udah tiba di office. Dulu ya. Oh, ada Leonard. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. Jadi ini tuh sekitaran di office aku. Di sini tuh ada printer, jadi kayak kita bisa ngeprint menggunakan kartu kita gitu loh guys. Jadi gampang banget sih. Kayak ini ada kartuku, terus kita kayak scan aja, nanti keluar. Kita bisa langsung print aja gitu loh. Terus di sini juga ada beberapa kayak ATK yang free buat diambil untuk PhD students. Jadi kayak dulu aku tuh nyesal banget kenapa beli banyak banget pulpen ATK, karena dulu S2 tuh nggak ada kayak gini. Jadi aku nggak tahu. Jadi pas berangkat lagi S3 aku banyak beli ATK gitu sampai sekarang tuh nggak kepake dan masih banyak tersisa. Terus di sini tuh ada meeting room, tadi lagi ada orang di dalam. Terus apa lagi ya? Terus di sini tuh ada beberapa research office, tapi ini tuh sebenarnya bukan departemen aku. Jadi itu departemen biomedical engineering. Jadi kayak aku mau kasih lihat aja sih. Jadi kayak ada research office yang bentukannya kayak gini juga, yang lebih private dan dalam ruangan gitu guys. Beberapa fasilitas yang mungkin anak S2 tuh nggak dapat sih gitu. Jadi ya menurut aku sih kayak seru sih, kayak jadi bikin nyaman banget gitu loh. Oke guys, kalau ngomongin kuliah di luar negeri itu gimana sih caranya kita bisa kuliah ke luar negeri? Ini tuh kayak pertanyaan sejuta umat yang aku dapat di sosmedku di mana aja. Nah, jadi menurutku tuh yang penting kuncinya tuh kalian mau mencari informasi. Nah, dibandingkan dengan aku yang 6-7 tahun yang lalu baru mulai untuk kayak cari informasi beasiswa lanjut S2 ke luar negeri,
sekarang tuh banyak banget informasi yang bisa dengan mudah kalian dapatkan. Beda dengan aku yang dulu kayak apa-apa tuh harus cari sendiri, terus juga kayak mau tanya siapapun aku bingung gitu, karena memang nggak sebanyak itu dulu loh gitu. Nah jadi sekarang tuh dengan mudahnya informasi yang bisa kalian dapatkan, bakalan gampang banget untuk kayak kalian itu mempersiapkan diri untuk lanjut S2 kuliah ke luar negeri. Nah salah satunya itu yang mau aku rekomendasikan adalah website Hot Courses Indonesia. Website ini kamu tuh bisa mendapatkan informasi terupdate seputar pendaftaran beasiswa, info-info beasiswa, atau persyaratan pendaftaran ke kampusnya, terus juga pengurusan visa, terus juga kehidupan di luar negeri, sampai prospek karir setelah nanti lulus gitu. Nah, selain itu kamu juga bisa langsung cek di website itu daftar program studi yang ada di kampus di luar negeri hingga 67 negara, guys. Menurutku tuh yang penting kamu tuh mau inisiatif gitu loh, kayak mau mencari informasi. Jadi langsung aja cek di website Hot Courses Indonesia. Nah, ini aku mau lanjut nunjukin ke kalian ada fasilitas apa aja lagi untuk PhD student. Jadi ini aku udah di dapur departemen kita gitu ya. Jadi kayak kita disediain dapur juga, di mana di sini tuh ada microwave, terus juga ada beberapa coffee machine. Jadi ini tuh free untuk digunakan. Terus kita juga ada 2 freezer di bawah tuh. Jadi kayak kamu bisa nyimpan makanan di sini gitu. Terus juga ini sih kayak kita bisa bawa cutlery kita masing-masing, terus kayak bisa nyuci di sini. Jadi ini tuh kayak lebih untuk ke staff dan PhD gitu memang. Jadi kayak kita juga bisa nyimpen makanan di sini gitu. Nah, jadi ini tuh yang paling aku seneng sih, karena kita tuh punya dapur sendiri gitu. Jadi kayak aku bisa 24/7 stay di kampus gitu, guys. Gitu. Terus kayak sambilan nih ya, aku mau kayak kita tuh sambil Q&A juga, karena aku juga kayak showing around kampusku, khususnya officeku hari ini tuh. Jadi kita tuh ngebahas apa sih kunci utama kayak untuk bisa dapetin kuliah ke luar negeri. Selain kamu tuh udah kayak inisiatif untuk cari informasi, nggak lupa juga itu untuk kayak persiapan daftar ke kampusnya juga gitu. Nah jadi beasiswa dan kampus itu kan 2 hal yang berbeda, jadi kita harus tetap daftar ke kampusnya dan juga daftar ke beasiswa gitu ya. Nah kalau misalkan kalian tanya nih, gimana sih caranya supaya dapat LOA? Nah, buat yang nggak tahu, LOA itu adalah surat kita dinyatakan diterima dari kampus di luar negeri gitu. Dapetin LOA itu menurutku kayak tricky banget sih, karena apalagi kalau kalian mau daftar ke kampus universitas yang dia itu meminta fee gitu. Nah, jadi kayak kita tuh harus bayar sekian rupiah untuk mendaftar gitu, dimana kita belum tahu bakal diterima atau enggak. Jadi kayak menurutku kalau kita nggak well prepared, itu bakalan yang useless gitu kalau misalnya nanti akhirnya kita di reject gitu. Nah jadi kayak sayang duit juga gitu kan. Makanya kayak menurutku untuk ngedapetin LOA ini tuh emang susah-susah gampang gitu sih. Nah jadi makanya di sini aku mau rekomendasiin kalian satu fitur yang kalian itu nggak perlu bayar dan daftar secara resmi, tapi kalian bisa tahu bakalan diterima atau enggak gitu. Penasaran kan? Langsung aku spill. Jadi sekarang tuh ada namanya fitur Fastlane dari Hot Courses Indonesia, di mana kamu itu bisa dapetin LOA melalui offer in principle. Nah, jadi yang pertama kita buka website Hot Courses Indonesia, atau kamu bisa klik link yang ada di deskripsi bio aku di bawah untuk bisa langsung mengakses website Hot Courses Indonesia. Terus kita menuju fitur yang Fastlane. Nah, jadi cara kerjanya tuh gampang banget. Yang pertama, kalian itu pilih institusi dan jurusan kuliah. Lalu yang kedua, nanti kita lengkapi profil akademis kita. Lalu yang ketiga, kirimkan pendaftaran untuk mendapatkan offer in principle. Lalu keempat, institusi pilihan akan mengirimkan keputusan dalam hitungan menit. Nah, baru yang terakhir bersiap untuk mendaftar dengan konselor ahli. Jadi saat ini Fastlane itu menawarkan beberapa program studi pilihan untuk
studi S2, tapi kedepannya akan dilengkapi dengan program-program S1 juga. Terus juga universitas ternama di luar negeri itu udah gabung di fitur ini, di program ini, seperti University of St. Andrews, juga University of Melbourne, dan juga University of Glasgow. Nah jadi kamu langsung cobain aja FastLand ini, dimana menurut aku ini sangat membantu kita untuk kayak kita mempersiapkan diri untuk lanjut kuliah ke luar negeri, apalagi kayak kita itu bakalan lebih well prepared juga, karena kita tahu oh chance kita untuk masuk univ ini ternyata bisa. Jadi kayak untuk mau daftar misalkan LPDP nanti kamu jadi lebih pede juga gitu. Oke guys, waktu udah menunjukkan pukul 4 sore dan ini lagi bulan puasa Ramadan, jadi aku mau balik ke rumah, mau masak-masak karena hari ini aku juga mau invite teman-teman untuk datang ke rumah dan kita makan bersama di rumah aku. Anyway, balik lagi ke tentang persiapan kuliah ke luar negeri. What's the best part? Kamu bisa dapat free consultation dengan Hot Courses Main Company, IDP Education Indonesia. Jadi kamu langsung aja konsultasi secara gratis untuk bimbingan kuliah ke luar negeri bersama Hot Courses Indonesia dengan klik link yang ada di bio aku. Semangat buat kamu yang mau lanjut kuliah ke luar negeri, prepare everything well. Jadi jangan kayak bangun Candi Borobudur dalam semalam, karena it takes time, it takes effort, it prepare semua dengan baik. Jadi semua harus dipersiapkan dengan baik ya. Mulai dari cari informasi, mulai dari persiapan semua persyaratan untuk pendaftaran beasiswa dan kampus. Dan kalau kamu ngerasa butuh bantuan, langsung aja tanya pada expertnya. Langsung hubungi dan konsultasi pada expertnya. Anyway, ini aku lagi ada di main courtnya UCL dan mau balik. Sebenarnya itu di engineering building yang aku sering pergi sama teman-temanku tuh ada di lantai 4. Dia tuh dapurnya lebih mewah lagi, tapi mungkin lain kali nanti aku bawa kalian untuk tur ke sana karena di situ ada coffee machine-nya itu lebih mewah dari punya kita gitu. Jadi kayak coffee machine-nya itu ada coklat, ada coffee latte, ada banyak macam-macamnya. Jadi nanti lain kali aku bakalan ajak kalian buat tur di gedung yang lain, departemen yang lain. Ya kira-kira seperti itu. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan tentang study abroad, tentang apapun itu, boleh leave di komen, atau misalkan ada saran kritik bikin konten ini dong kak. So thank you for watching guys, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. See you.